Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Tetap semangat. Kita akan belajar tentang menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ini merupakan KD 3.2. Indikatornya apa saja? Indikatornya 1. Mengidentifikasi ciri kebahasaan. 2. Menganalisis unsur kebahasaan. Sebelum pada tahapan menganalisis, kita pahami terlebih dahulu unsur kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Apa saja ya unsur kebahasaannya? Ikuti terus. Dalam teks laporan hasil observasi, kita akan menemukan beberapa jenis frasa. Sebelum sampai kepada jenis frasanya, kita pahami terlebih dahulu. Apa itu frasa? Frasa adalah dua kata atau lebih yang hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat. Kita perhatikan, fungsi dalam kalimat itu apa saja? Bisa sebagai subjek, predikat, objek, atau keterangan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat ciri frasa. Ciri frasa itu 1. Selalu menduduki satu fungsi dalam kalimat. 2. Harus terdiri minimal 2 kata atau lebih. Dan yang ketiga, bersifat non-predikatif. Apa itu non-predikatif? Maksudnya 2 kata yang salah satunya bukan sebagai predikat, tapi keduanya adalah satu kesatuan. Nah, sekarang kita baru masuk ke jenis frasa. Jenis frasa yang pertama adalah frasa nomina. Perhatikan di sini, ketika itu frasa nomina, berarti inti frasanya adalah kata benda, karena makna nomina adalah kata benda. Contohnya, hewan pemangsa. Di sini, istilah hewan pemangsa diambilkan dari teks Harimau paragraf 1. Pada kata hewan pemangsa yang menjadi nominanya adalah hewan. Meskipun kebetulan di sini kata pemangsa pun menunjukkan sebagai nomina. Tapi yang menjadi inti frasa dalam kata hewan pemangsa ini adalah hewan. Di mana hewan adalah kata benda. Yang kedua, frasa verba. Ketika itu frasa verba, inti frasanya berarti kata kerja. Perhatikan contohnya, digolongkan ke dalam. Ini juga sama, diambilkan dari teks Harimau paragraf 1. Verba pada. Frasa verba digolongkan ke dalam adalah pada kata digolongkan. Dan kata digolongkan sebagai inti frasanya. Selanjutnya frasa adjektif. Frasa adjektif adalah frasa yang inti frasanya adalah kata sifat. Kita lihat contohnya. Harimau ini mempunyai tubuh yang lebih kecil. Kata yang lebih kecil, inti frasanya adalah kecil. Kecil termasuk salah satu kata sifat. Yang keempat, frasa preposisional. Frasa preposisional adalah frasa yang menggunakan kata depan di dalam pembentukan unsurnya, atau bisa dikatakan inti frasanya adalah kata depan. Kata depan itu antara lain di, ke, dari, yang diikuti dengan kata yang menunjukkan tempat.
Kita lihat contohnya. Di Pulau Jawa, inti frasanya adalah pada kata di. Di sebagai preposisional. Maka pada di Pulau Jawa, di-nya inti frasanya. Pembahasan berikutnya adalah kalimat simplek. Kalimat simplek adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu verba utama. Sehingga biasanya polanya adalah subjek predikat keterangan, subjek predikat objek keterangan, subjek predikat objek keterangan pelengkap. Kita lihat contohnya. Pada kalimat harimau menghuni hutan-hutan dataran rendah, hutan belukar, dan hutan di Pulau Jawa lainnya. Kita lihat analisisnya. Harimau subjek, menghuni predikat, hutan-hutan dataran rendah, hutan belukar, dan hutan di Pulau Jawa lainnya adalah keterangan. Maka kalimat tersebut hanya terdiri satu verba dan polanya subjek, predikat, keterangan. Berikutnya, kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai lebih dari satu verba utama. Lihat contohnya. Harimau jantan mempunyai berat 100-140 kg, sementara yang betina berbobot lebih ringan antara 75-115 kg. Kita lihat analisisnya. Harimau jantan adalah subjek, mempunyai predikat, berat objek, 100-140 kg adalah keterangan. Kemudian diikuti dengan konjungsi sementara, struktur yang kedua, yang betina subjek, berbobot predikat, lebih ringan antara 75-115 kg adalah keterangan. Sehingga pola kalimat tersebut yaitu SPOK, konjungsi SPK. Berikutnya kalimat definisi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang sering kali digunakan untuk mengungkapkan penjelasan umum, seperti kalimat pengertian, kalimat keterangan dari sebuah objek. Objek di sini bisa berupa orang, benda, aktivitas, proses, dan lainnya. Kita lihat contohnya. Kucing besar adalah sebutan bagi harimau sebagai pemangsa dan pemakan daging. Pada kalimat tersebut, yang menunjukkan bahwa itu kalimat definisi menggunakan kata konjungsi adalah. Kalian harus ingat, konjungsi yang menyatakan definisi antara lain adalah, ialah, merupakan, yaitu. Berikutnya adalah kalimat deskripsi. Ialah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Misal untuk ukuran, besar kecil, tinggi rendah, untuk warna, misalnya merah, kuning, biru, oranye, untuk rasa, manis, pahit, getir, halus, kasar, dan sebagainya. Yang harus diperhatikan juga bahwa kalimat deskripsi ini membantu pembaca membayangkan apa yang sedang dibicarakan, sehingga seolah-olah bisa melihat, merasakan, atau mengalaminya sendiri. Kita lihat contohnya. Harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter dan panjang 3,3 meter dan berat 300 kg.
Bulunya berwarna putih dan coklat keemasan dengan belang atau loreng berwarna hitam. Dari kalimat ini jelas kita bisa membayangkan wujud dari harimau yang dilukiskan melalui kalimat tersebut. Terima kasih untuk pembahasan hari ini tentang unsur kebahasaan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama bisa dipahami dan bisa diaplikasikan pada saat kalian menyusun teks laporan hasil observasi. Namun, jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaannya di WA grup.